orang yang tidak akan merasa bersalah atas dosanya. Dia orang-orang yang ya udah berdosa aja sepuasnya, tanpa merasa bersalah, tanpa merasa terhakimi dan lain sebagainya. Begitu. Itu bukti orang hidup lahir baru. Karena tidak ada orang setelah percaya Yesus tidak berdosa lagi. Tidak ada itu. Semuanya pasti berdosa. Makanya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, Ia adalah setia dan adil, jikalau kamu mau mengaku dosamu, Ia akan menyucikanmu dari segala pelanggaranmu. Makanya setiap hari sebelum kamu tidur, sebelum kamu memulai harimu, mintalah pengampunan dosa kepada Allah. Isi doamu itu jangan minta yang enak-enak. Jangan minta mobil, minta harta, minta rumah. Isi doamu itu harus apa? Minta pengampunan dosa, minta dikuduskan, rendahkan dirimu, bersyukur. Itu isi doa orang Kristen tuh harus begitu. Jadi merenungkan kembali apa yang Kristus telah lakukan bagi kita manusia yang menjadi simbol dan tanda kekayaan kita. Berkat terbesar itu bukan kekayaan, Pak. Berkat terbesar itu bukan anak. Berkat terbesar bukan rumah. Berkat terbesar bukan kamu bisa ke luar negeri. Berkat terbesar adalah pengampunan dosa. Jadi kalau kita setiap hari datang kepada Allah, meminta Allah meneguhkan kita, memberikan kita hati yang mau bertobat, dan Dia akan mengampuni kita, itu berkat terbesar. Kamu punya semuanya, tapi kamu tidak beroleh pengampunan di dalam dosa. Pengampunan dosa itu tidak akan menolongmu ketika kamu mati. Tapi sekalipun kamu miskin, tapi kamu memiliki pengampunan dosa di dalam dan melalui Kristus, ketika kamu mati, kamu akan berbahagia. Sebagaimana yang dikatakan Lukas 16 tentang orang kaya dan Lazarus. Lazarus begitu miskin, tapi ketika ia mati karena ia punya iman, ia berbahagia di pangkuan Abraham. Tapi orang kaya, karena dia tidak punya iman kepada Tuhan, ketika dia mati, dia menderita. Ya, jadi kekayaan orang Kristen apa? Iman itu sendiri. Yang oleh karena iman itu, kita beroleh apa? Pengampunan dosa. Jadi kekayaan Kristen itu pengampunan dosa. Bersyukurlah setiap hari oleh karena itu. Oleh karena pengampunan dosa yang Tuhan telah lakukan dan berikan kepada kita itu. Itu ya. Gitu Pak, Mr. Lonely. Halo? Bah. Oke lah, kita lanjut ya. Jadi gitu ya, jadi berkat terbesar kita adalah pengampunan dosa. Bersyukurlah tiap hari karena itu. Menangislah karena kamu melihat Tuhan. Silakan Immanuel. Aduh. Lagi mandi dia kayaknya. Naik lagi ke sini. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ubah mindset kekristenan. Samuel. Halo. Kak, aku mau nanya dong. Apa? Kan kita ada namanya itu minum anggur ya sama roti. Nah, terus kan ada kalau di gereja daerah sama di gereja di kota itu sedikit agak berbeda. Contohnya, kalau di gereja daerah itu lebih ke pengampunan atas dosa kita, tapi kalau di gereja kota itu dia lebih ke minta tubuh kita diobati, dijauhkan dari segala penyakit seperti itu. Kenapa bisa berbeda, Kak? Ya itulah tujuan dari perjamuan kudus itu yang salah. Perjamuan kudus itu bukan untuk kesembuhan apa segala macam, bukan. Tujuan perjamuan kudus itu adalah mengingatkan kembali tentang pengorbanan Kristus, mempersatukan kita dengan Kristus. Kan Tuhan Yesus bilang, ingatlah akan aku dengan melakukan perjamuan kudus.
Jadi perjamuan kudus itu, dengan perjamuan ini, kamu akan sembuh dari penyakit, kamu akan kaya, kamu akan diberkati, kamu menjadi kepala, bukan ekor, kamu menjadi ini. Bukan itu makna perjamuan kudus. Makna perjamuan kudus adalah kamu menghayati kembali bahwa kamu telah dipersatukan oleh kematian dan kebangkitan Kristus atas apa yang ia lakukan 2000 tahun lalu. Tapi apakah perjamuan kudus bisa menyembuhkan? Bisa. Bisa. Perjamuan kudus bisa menyembuhkan. Tapi hati-hati, perjamuan kudus juga bisa membunuh kalau dilakukan secara tidak layak. Dalam 1 Korintus 11 ada tentang perjamuan kudus yang salah. Itu mati kalau dia tidak layak menerima itu. Ya, jadi perjamuan kudus itu harus dilakukan dengan hati-hati. Kan Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Lakukan dengan cara seperti itu. Jadi bukan untuk dipermainkan, bukan maknanya diselewengkan dengan ini kamu sembuh. Kalau kamu pun jadi sembuh dan lain sebagainya, itu efek yang lain dari perjamuan itu. Tapi poin dan inti mengapa kita melakukan Ekaristi, mengapa kita melakukan perjamuan kudus adalah memperingati Kristus atas apa yang dia lakukan, menyembah Kristus melalui perjamuan kudus itu. Itu poin dari Ekaristi itu, bukan yang lain-lain. Gitu. Ya. Boleh nanya satu lagi nggak, Kak? Bagaimana dengan minyak urapan? Kenapa di gereja daerah itu nggak ada? Nggak apa-apa, itu nggak kewajiban minyak urapan tuh. Oh begitu. Oke deh, Kak. Makasih ya, Kak, atas jawabannya. Oke, ya. Jadi kalau kalian, aku mau perjamuan kudus biar aku disembuhkan iniku, asam uratku, batu ginjalku, waduh, kamu nggak ngerti mengapa perjamuan kudus itu dilakukan. Perjamuan kudus itu bukan untuk kesejahteraan daging, tapi untuk pemulihan jiwa, pemulihan hawa nafsu. Karena itu bekerja secara misteri oleh Allah itu sendiri. Kalau ada orang menerima perjamuan kudus untuk kesembuhan rematik apa segala macam, bukankah kita sadar tiap hari kita seperti babi yang memberi diri kepada kubangan lumpur? Bukankah kita tiap hari seperti babi yang bermandi dalam lumpur? Manusia yang selalu melayani dosa. Jadi tujuan perjamuan kudus itu adalah meneguhkan pengharapan kita bahwa kita telah menang atas dosa dengan menerima Kristus yang telah menang atas dosa. Itu tujuannya, bukan yang lain-lain. Shalom. Makan, Michael. Saya mau tanya, Kak, ini doa anak saya, boleh anak saya berdoa dan Kak Elia dengar? Boleh? Moses, come here baby. Anak saya usia 10 tahun dan berdoa seperti ini, Kak, setiap malam. Moses, coba tell to Pastor Elia how you pray. Okay. Like I teaching you. Yuk, pray. You pray. Like for Before sleep. thank you, Father, thank you, Jesus, thank you, Holy Spirit, for being our God and our King. We bow to you, we trust you, surrender to you, we only pray to you, Lord. All glory is to you. Thank you for everything, for every day. Only you are God and our King. Thank you for this day today. Thank you for everything today. Thank you for everything today since morning until night. Thank you for all activity. Every time we happy, all the funny things. Sorry if we angry, when the times we angry. Thank you, Lord, for all days. Because of you, we can live. Thank you for every day, Lord. And now we want to sleep. May we have a good sleep and a good dream. And tomorrow will be a good day. After tomorrow will be a good day. May every day will be a good day. And Lord, may
you heal us also. May we heal, we strong, we healthy. May we not sick anymore. May all our illness will be healed. And please forgive us when we did mistakes or a bad thing or sin. Forgive us. May we have forgiveness. And Holy Spirit, wherever we are, wherever we at, whoever we with, when we alone, alone in the dark, may you always be with us, protect us, guide us, lead us, always be with us. Please tell us what to do if we don't know what to do, if we're in a situation. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Mighty Father, for everything. All glories to you. Thank you for being our God and our King, Lord. Your kingdom is so glorious, so great, so amazing. None of us can even imagine how great, how good, how amazing your kingdom is. Thank you, Lord, for being our God and our King. Please keep being our God and our King. In Jesus' name, Amen. Begitu saya mengajarkan anak saya, apakah doa itu benar atau salah atau ada yang perlu kasih saudaraku? Oh, itu bagus ya. Jadi penuh dengan syukur ya. Masih 10 tahun beli anak saya. Bagus ya. Dan saya karena mantan istri saya itu adalah dari Buddha. Saya itu dulunya pendeta karena papa saya gembala di KBI. Saya bersahabat dengan Pastor Billy. Jadi saya nggak boleh naik mimbar lagi karena saya masih merokok. Tapi saya tetap berdoa. Saya orang yang jahat, hina, dan berdosa. Tapi saya bersyukur dengan adanya perceraian ini, saya jadi bertobat dan percaya kepada Roh Kudus dan berusaha mendidik anak saya di jalan yang benar, tidak seperti jalan yang dulu saya tempuh, jalan yang salah, penuh dengan dosa. Dan masih belajar juga sampai sekarang. Makanya saya tanya tadi, apakah doa seperti itu benar atau salah? Nah, saya masih berjuang untuk melawan kedagingan ini. Saya rindu untuk melayani lagi, bisa melayani lagi, karena Pastor Billy bilang, Mike, kamu kalau naik mimbar masih merokok, apa yang mau kamu transfer ke jemaat? Seperti itu. Tapi saya rindu melayani, Bill, saya bilang, karena saya juga imam musik, main drum, saya dulu worship leader, dan papa saya sempat di 2 minggu lalu itu Pastor Elia yang mendoakan anak papa saya. Papa saya nikah lagi, Pastor Elia khotbah pas di Sentul beberapa minggu yang lalu. Papa saya ada kirim video Pastor Elia mendoakan anak papa saya dari istri keduanya. Tapi saya tetap pada prinsip saya tidak mau menikah lagi, karena saya berdoa kepada Roh Kudus kalau memang istri saya kembali kepada saya, saya terima lagi walaupun dia sudah dengan pria lain. Ya itulah kesalahan saya dulu, karena istri saya dia budak Kristen. Saya pernah marahin, saya bilang, kalau dia tidak percaya dengan Yesus, jangan paksa dia untuk dibaptis. Itu saya pernah bicarakan dengan dia saya dulu waktu saya masih melayani. Bener kan, Pastor Elia? Kalau dia tidak percaya dengan Yesus Kristus, jangan paksa dia untuk dibaptis. Mending kami menikah dengan beda agama. Apakah saya salah dengan hal ini, Pastor? Ya, seharusnya kalau dia tidak mau percaya, jangan dipersatukan dalam pernikahan. Setuju. Karena bagaimana mungkin kamu memberi diri diberkati? Bagaimana mungkin kamu merasa diberkati dengan dipersatukan kepada orang yang tak mengakui nama yang memberkati? Setuju. Jadi, salahkah saya bila saya mengatakan kepada anak saya, Moses, Tuhan kita cuma Yesus Kristus. Kita menghargai budaya mama kamu Chinese, tapi jangan pernah pegang dupa. Kita berdoa dengan kepercayaan kita. Salahkah bila saya mengatakan seperti itu kepada anak saya, Kak? nggak salah. Memang harus begitu. Jadi dia tahu secara kontras apa yang benar, apa yang salah. Itu bagus.
Makasih banyak Pastor Elia, Tuhan Yesus memberkati. Tetap teguh dan pelayanan, Roh Kudus beserta. Bukan pastor, jadi jangan sebut saya pastor. Oh maaf Kak Elia. Saudara Panggil nama. Ya, Kak Elia ya. oke. Baik, Ya. saudaraku Kak Elia, makasih banyak, Tuhan berkati Kak Elia. Oke, Tuhan berkati semua ya Pak ya. Jangan sebut saya pastor, saya bukan pastor. Ya. Silakan Ika. Ya, selamat malam, Dek. Malam Pak. Ini saya Kristen. Yang menjadi pertanyaan saya, mohon diberi pencerahan atau penjelasan tentang perpuluhan dan persepuluhan. Itu aja. Ya. Kalau persepuluhan itu 10%, kalau perpuluhan itu bebas nentuinnya berapa. Berpuluh-puluh, bisa 10%, 20%, berapa puluh persen. Ya. Tapi prinsipnya baik Tapi ada banyak juga yang mengelompokkan bahwa itu sama. Ya enggak apa-apa, itu disebut sama pun enggak apa-apa. Tapi jangan memaksa, itu yang penting. Ya, persembahan kepada Allah itu dengan kerelaan hati. 2 Korintus 9 ayat 7. Bukan dengan paksaan. Kamu beri dengan paksaan, apakah gunanya itu bagi syukurmu kepada Allah? Ada kan? Ini ada juga yang mengatakan bahwa perpuluhan adalah 1/10 dari pendapatan, dan sedangkan yang satunya itu adalah kerelaan hati. Itu gimana? Semuanya kerelaan hati. Tidak ada lagi 10% tuh tidak berlaku lagi tuh. Jadi kalau kamu rela kasih 10% ya udah nggak apa-apa. Berapa yang rela itu aja. Kalau orang rela kasih 10% silahkan, tidak dilarang. Tapi jangan hina orang, jangan hakimi orang yang nggak kasih 10%. Apalagi ada pendeta menghakimi orang nggak kasih 10%, itu pendeta palsu. Pendeta abal-abal itu. Jadi kalau ada bilang, kamu nggak kasih 10% ke gereja, kamu akan begini-begini. Itu pendeta palsu. Di dalam kitab Didake Eksegese Kisah Para Rasul, yang adalah kitab tradisinya rasuli, mereka mengatakan kalau ada hamba Tuhan yang mengaku dari Roh Kudus tetapi meminta uangmu dengan paksa, ia adalah sesat. Itu bukan menurut saya, itu menurut eksegesenya Kisah Rasul di dalam kitab Didake. Jadi para bapak-bapak gereja yang terdahulu mengatakan, kalau ada hamba Tuhan yang memaksa kamu minta uang, lalu dia mengaku dipenuhi Roh Kudus, dia itu palsu. Jadi kalau ada pendeta yang paksa kamu, kasih kamu duit apa segala macam dan lain sebagainya, tapi dia mengatasnamakan Tuhan, tapi paksa kamu jumlahnya harus sekian-sekian, hati-hati. Gitu. Ya, jadi poinnya bukan tentang jumlah, Pak. Poinnya tentang kerelaan hati. Kamu beri 10% dengan rela hati, puji Tuhan. Kamu beri 20% dengan rela hati, puji Tuhan. Berikan 5% karena itu yang kamu mampu, puji Tuhan. Karena lebih baik, lebih besar upah orang yang memberi dari kekurangannya daripada orang yang memberi dari kelebihannya. Sekalipun orang yang memberi dari kelebihannya jumlahnya lebih jauh lebih banyak daripada orang yang memberi dari kekurangannya. Ya, jadi baik persepuluhan, perpuluhan, apapun istilahnya, berikanlah dengan kerelaan hati. Kalau pendetamu paksa, hati-hati. Ya, hamba Tuhan tuh bukan duit orientasinya. Duit butuh nggak? Butuh. Semua gereja tuh butuh duit, hamba Tuhan butuh duit, semua butuh duit. Tapi ingat, sekalipun kita tidak makan oleh karena kita bekerja di dalam Allah, sekalipun kita menderita oleh karena pekerjaan Allah,
itu seharusnya tetap membuat kita bersyukur karena itu anugerah. Kristus berkata berbahagialah. Kalau Kristus berkata berbahagialah, apakah pentingnya perutmu? Apakah pentingnya isi perutmu? Tapi sekalipun demikian, tapi firman Tuhan berkata dia tak akan membiarkan kamu. Kalaupun dia terlihat membiarkan, dia sedang menguji kamu dan saya. Ya, jadi mindset iman, mengerti Kristus, itu bukan merenungkan apa yang kamu kasih, tapi kamu merenungkan apa yang telah Allah beri kepada kamu. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan hamba Tuhan mengaku-ngaku dari Roh Kudus, minta uang secara paksa, palsu. Bukan menurut saya, menurut bapak-bapak gereja yang mengesegese kisah Rasul di dalam kitab Didache. Kamu tolak ini, kalau ada hamba Tuhan mendengarkan ini, mereka tidak suka saya tidak peduli. Kamu suka atau tidak suka saya, itu urusanmu. Karena kamu yang tahu motivasi dan tujuanmu meminta-minta itu apa. Tapi firman Tuhan berkata, hamba Tuhan yang mengajar dengan benar harus diperhatikan oleh jemaatnya. Harus dihormati oleh jemaatnya. Itu nasihat Paulus kepada Timotius. Hamba Tuhan yang mengajar dengan benar harus diperhatikan oleh jemaatnya. Tetapi hamba Tuhan pun harus menerima dari kerelaan dan kemampuan jemaatnya. Jadi hamba Tuhan menerima dengan kerelaan, hamba Tuhan menerima dengan kerelaan, dengan kerendahan hati, dan jemaat memberi dengan kerendahan hati. Itu kuncinya, bukan tentang jumlah. Sekali lagi hati-hati dengan masalah jumlah-jumlah. Banyak orang yang memanfaatkan momen ini. Banyak orang yang akan, saya tahu kalau ada orang record ini lalu posting, ini akan membuat orang marah, banyak orang marah. Saya tidak peduli kamu marah kepada saya. Ya, Jadi ya. orang gitu ya. Ya, terima kasih, shalom. Seperti ini. Jadi berkhidmat Allah. Gitu. Ya, kalau kamu keberatan pun itu urusanmu, bukan urusan saya. Saya dari dulu menentang pendeta yang modelannya begitu. Mata duitan aja. Kamu kalau melayani Tuhan dengan tulus, kamu gak akan berkekurangan. Tapi kadang nafsumu lebih tinggi kepada uang daripada kepada firman Allah. Kamu belum melakukan apapun, tapi matamu sudah ke uang-uang aja. Jadi kalau ada hamba Tuhan, paksa kamu minta, paksa kamu kasih uang, tapi hidupnya mewah sekali. Lebih baik kamu kasih perpuluhanmu kepada hamba Tuhan yang hidupnya menderita. Jangan takut diancam-ancam. Kamu nanti tidak dapat surga, kamu akan diberkati. Jangan takut. Ya, jangan takut dengan itu. Saya ini paling bertentangan dengan hamba Tuhan kemakmuran. Saya paling melawan hamba Tuhan begitu. Takut sekali dia perutnya tidak disediakan Allah. Melayani Allah untuk perut. Bukan melayani perut untuk Allah. Salah sekali motivasi seperti itu. Itu yang membuat banyak generasi itu rusak. Dia datang kepada Tuhan hanya karena perut, bukan karena keselamatan jiwanya. Sehingga imannya ditentukan oleh isi perutnya. Imannya ditentukan oleh pakaiannya. Imannya ditentukan oleh hartanya. Aduh. Silakan Mama Mia. Selamat malam Kak Elia, terima kasih udah naikin. Kak Elia, saya mau tanya mengenai perjamuan kudus yang tadi ada temen bertanya. Saya mau tanya yang mengenai peruntukan perjamuan kudus itu kepada siapa, dan apakah anak-anak yang belum dibaptis boleh minum perjamuan kudus? Enggak boleh. Yang boleh perjamuan kudus itu hanyalah orang yang sudah dibaptis. Jadi kalau anaknya udah dibaptis boleh nggak? Boleh.
Karena gini, di dalam Kolose 2 ayat 11 dan berikutnya, kita bersatu dengan Kristus melalui apa? Melalui baptisan. Jadi kalau anak-anak sudah dibaptiskan sejak usia 8 hari, maka mereka boleh menerima akibat dari baptisan itu. Akibat dari baptisan itu apa? Pengampunan dosa. Bagaimana kita memperingati pengampunan dosa itu? Dengan menerima perjamuan kudus. Jadi orang yang berhak menerima pengampunan dosa adalah orang-orang yang telah di dalam baptisan. Dengan arti lain, orang-orang yang berhak menerima perjamuan kudus yang sebagai peringatan akan penebusan itu hanya boleh diberikan bagi orang-orang yang telah mati dan bangkit bersama Kristus oleh baptisan. Jadi, apakah anak-anak boleh terima perjamuan? Boleh. Tetapi yang sudah dibaptis. Memang demi kekudusan perjamuan itu ada gereja yang tidak mengizinkan anak-anak sekalipun sudah dibaptis untuk mengikuti perjamuan kudus. Apakah itu masalah? Tidak masalah. Jadi kalau ada gereja perjamuan dibaptis kecil tapi belum diberi perjamuan, nanti setelah sini diberi perjamuan, itu boleh, nggak apa-apa. Tetapi jangan berikan tubuh dan darah Kristus kepada orang yang belum mati dan bangkit bersama Kristus melalui baptisan. Paham? Paham Kak Elia, cuman saya sering tuh lihat di gereja kalau pas hari perjamuan kudus kan orang tuanya kan udah selesai makan minum tuh, dan kadang orang tuanya ambil satu untuk dikasih ke anaknya karena anaknya nangis gitulah, pengen minta juga supaya bisa makan minum itu. Gimana itu? Harusnya nggak boleh. Kalau anaknya belum dibaptis ya nggak boleh. Tapi kalau udah dibaptis ya apa-apa. Kalau anak belum dibaptis, jangan beri perjamuan. Kamu memberi perjamuan kepada orang yang belum dipersatukan dengan Kristus. Makanya saya kadang bingung ya dengan mindset orang-orang yang mengaku Kristen ini. Ya, mereka bilang begini, baptis tidak boleh kecil, tapi perjamuan dikasih kepada anak kecil. Terbalik, baptisan boleh kecil, perjamuan baru setelahnya. Baptisan itulah yang mempersatukan orang dengan Kristus, baru beri perjamuan. Bukan perjamuan dulu boleh diberi, baru baptisan. Kamu beri perjamuan kepada orang yang belum mati dan bangkit bersama Kristus. Itu ada dasar ayatnya nggak Kak Eli? Iya, Kolose 2 ayat 11, 12, 13 tadi. Dan 1 Korintus 11, baca semua secara keseluruhan. Jadi bersama Kristus kita mati dan bangkit, baru setelah kita di dalam Kristus, baru kita boleh terima perjamuan. Jadi ini kebalik, ada yang anak-anak dikasih perjamuan tapi nggak dibaptiskan. Anak-anak dikasih perjamuan tapi nggak dibaptis. Gimana itu? Anak-anak dibolehkan perjamuan tapi nggak dibolehkan dibaptis. Terbalik kan? Harusnya dibaptis dulu baru terima rahmat dari baptisan itu, yaitu perjamuan kudus. Karena perintah Yesus itu baptisan. Baru kita mengikuti perjamuan. Karena perjamuan itu adalah upah dari baptisan itu. Apa yang kita peroleh di baptisan itu menimbulkan kita menerimanya kembali dalam perjamuan kudus. Meterai baptisan, lalu kita menerima akibat dari meterai itu, yaitu perjamuan kudus yang kita lakukan. Boleh setiap minggu, boleh tiap hari, kapanpun. Tapi ini enggak, banyak yang terbalik. Baptis perjamuan dulu, baru baptis. Gitu ya. Terus ada tanya lagi, sepengetahuan Kak Elia, itu untuk baptisan gereja Pantekosta pada umumnya, itu anak-anak minimal usia berapa Kak? Baptisan Pentakosta itu baptisan gimana? Baptisannya? Maksudnya gini, kalau Katolik itu kan dari dia lahir kira-kira berapa bulan kan mereka pakai baptisan percik. Nah kalau untuk gereja kita Pantekosta itu biasanya umur berapa baru bisa dibaptis?
Saya tidak Apa- tahu Pentakosta bisa membaptis umur berapa tahun ya. Tetapi Misalnya, Hah? apakah anak SMP udah boleh baptis seperti itu maksudnya? Anak sejak usia 8 hari itu sudah boleh dibaptis. Kenapa? Dalam Kolose 2 ayat 11 dan berikutnya tadi, baptisan itu adalah tanda yang baru menggantikan sunat. Jadi kalau sunat itu menanggalkan kulit hitam kita, tapi baptisan itu menanggalkan tubuh kita yang berdosa di dalam baptisan. Nah, jadi kalau sunat bisa dilakukan sejak usia 8 hari dalam Kejadian 16-17, maka baptisan pun boleh dilakukan sejak usia 8 hari. Karena baptisan itu adalah penggenapan dari tanda sunat. Sunat itu menandai umat pilihan Allah. Baptisan itu menandai umat pilihan Kristus di perjanjian baru. Jadi kalau sunat bisa dilakukan sejak usia 8 hari oleh iman orang tuanya kepada anak-anaknya di perjanjian lama, maka baptisan bisa dilakukan sejak usia 8 hari oleh iman orang tuanya kepada anak-anaknya. Nanti setelah besar diberi katekisasi, diberi CD untuk belajar apa yang telah ia peroleh di dalam rahmat baptisan itu. Begitu. Jadi tidak dibalik, bukan perjamuan dulu baru dikasih dikasih baptisan. Tidak. Harusnya baptisan dulu baru perjamuan. Itu ya, siapa? Ibu Mama Mia ya. Baik Kak Elia, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ya, jadi kalau gereja ibu sekarang tidak mengizinkan baptisan anak, tidak apa-apa. Tapi tetap ajarin anak itu untuk tetap belajar iman Kristen. Nanti setelah bisa usianya baru baptiskan. Tapi saran saya, kalau boleh jangan beri perjamuan. Ya. Nah, itulah ya yang bisa saya sarankan. Diterima silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Tuhan yang akan menjadi hakim. Silakan. Hai, Gini. saya Elia, saya dari Sabah, Malaysia. Silakan Pak. Makanya. Soalan saya, baru-baru ini saya ada tengok live salah satu TikTok. Dalam live itu hamba Tuhan ini berkata dia tidak bersetuju dengan Tritunggal. Dan hamba Tuhan ini berkata bahwa Yesus adalah Bapa, Yesus juga adalah Roh Kudus. Apa pandangan Elia berkaitan pendapat hamba Tuhan ini? Dia ajaran begitu sudah dianatema, sudah dikutuk oleh gereja. Jadi itu sesat Pak. Nama pengajaran itu adalah pengajaran modalisme. Itu sudah dikutuk oleh gereja karena dia mengajarkan Allah itu di dalam peran yang berganti-ganti. Dan itu bukan ajaran kitab suci. Dalam Alkitab tidak pernah dikatakan Allah itu bertukar-tukar peran. Kadang jadi Bapa, kadang jadi Anak, kadang jadi Roh Kudus. Itu salah. Dan itu bahkan sesat, dianatema oleh gereja. Ya. Tetapi Tritunggal itu adalah rumusan atau formula tentang bagaimana Allah yang satu itu. Bapa yang memiliki firman dan roh. Kalau dia menolak rumusan Bapa yang memiliki firman dan roh, artinya mereka mengatakan Allah itu tanpa firman, tanpa roh. Berarti Allah mereka bisu dan mati. Jadi Allah itu bagaimanapun harus Tritunggal. Tidak boleh itu ditolak. Karena Allah itu harus hidup dengan memiliki roh, dan Allah itu harus mencipta dengan memiliki firman. Jadi Allah Tritunggal itu bukan berbicara tentang berapa Allah, tapi berbicara bagaimana Allah yang hidup itu.
Allah yang hidup adalah Bapa yang memiliki firman dan roh itu. Oleh roh ia menghidupkan, oleh firman ia menjadikan. Jadi Bapa, firmannya yang menciptakan, rohnya yang menghidupkan yaitu Roh Kudus, itulah Tritunggal. Kalau ini ditolak, berarti mereka tidak percaya Allah pencipta dan Allah yang menghidupkan. Gitu. Ya? Satu lagi soalan. Hamba Tuhan ini juga berkata, Yesus tidak mati sebagai manusia, tetapi mati sebagai flesh, tubuh. Dan hamba Tuhan ini berkata, Yesus itu Tuhan dan tidak mengakui Yesus itu sebagai manusia, tetapi yang mati di salib itu ialah sebagai tubuh. Apa pandangan Bapak tentang hamba Tuhan ini? Ya kalau dia tidak mengakui Yesus itu manusia, ya dia antikristus berarti. Kita buka ayatnya ya. Yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, dialah antikristus itu. Hati-hati ya dengan ajaran-ajaran banyak ajaran sesat, gak jelas. 2 Yohanes 1 ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi kalau dia tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia, menurut surat Rasul Yohanes, mereka adalah antikristus. Terima kasih banyak-banyak Bapak Elia. Ya. Thank you. Ya. Biasanya itu Joshua Teo ya. Joshua Teo bilang saya antikristus. Padahal dia sendirilah yang antikristus. Dia menolak Tritunggal. Ya, antikristus menuduh orang lain antikristus. Tuhan yang hakimi ya. Tapi ini kita memberi penilaian kepada ajarannya. Menilai. Biarlah Tuhan yang berperkara dengan semua pengajaran mereka itu. Di bawah ada yang teriak kafir. Kafir teriak kafir. Kok ada ini ya? Berhati-hati dengan ajaran ya, teman-teman ya. Rasul-rasul itu rela mati demi ajaran. Silakan Yosua. Salam Kak Elia. Malam. Apa? Salam. Mau bertanya Kak. Apa itu? Sebenarnya udah lama ngikutin Bro Elia sih. Yang sedikit menjanggal di ini ya, masih belum mengerti ya Kak. Ya kan pertanyaan ini kan yang nenek moyang kita itu kan masih kan penyebaran Kristen itu kan masih di ini ya, masih belum kesebar di tempat yang belum dijamah oleh penyebaran Kristen ya. Bagaimana sih pengadilan Yesus itu, pengadilan Tuhan terhadap orang-orang yang memang belum sama sekali mengenal yang namanya kekristenan itu sendiri Kak. Gimana pandangan Bro Elia tentang ini? Jadi bagaimana keselamatan orang, bagaimana pengadilan Tuhan dengan orang yang belum pernah mendengar Yesus gitu ya? Ya yang maksudnya kan yang masih ateis gitu, yang masih
tidak mengenal yang namanya Kristus, yang bukan masih belum disebarin gitu Kak. Iya, berarti orang yang belum pernah mendengar Injil. Ya, Itu kan betul, Kak. maksudnya kan? Iya ya, Ah, itu poinnya Kak. beda belum mengenal, itu beda. Kalau orang mendengar Injil tapi menolaknya sampai mati, dia akan binasa. Ya. Tapi kalau orang sama sekali belum pernah mendengarkan Injil, bagaimana dia diselamatkan? Bagaimana Tuhan menghakimi dia? Dalam Roma 2 ayat 16 dan 17, ayat Roma 2 ayat 14 sampai 16 dikatakan bahwa orang-orang yang sama sekali belum pernah mendengarkan Injil, mereka akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Misalnya, orang di pedalaman di Papua belum ada penginjilan sama sekali. Nah, meskipun mereka di pedalaman, di tempat yang tertutup sekali, mereka bisa saling menuduh, mereka bisa saling membela, mereka punya hukumnya sendiri di dalam hati nurani mereka. Nah, kalau mereka melakukan apa yang dituntut oleh hati nurani mereka, berarti mereka dibenarkan oleh karena hati nurani itu. Tapi kalau mereka melanggar apa yang dituntut oleh hati nurani mereka, maka mereka bersalah menurut nurani mereka sendiri. Dan disitulah Tuhan akan melakukan pengadilannya. Oke. Ya, jadi orang yang sama sekali belum pernah mendengarkan Injil akan dihakimi menurut Taurat yang ada dalam hati nurani mereka sendiri. Dalam Roma 2 ayat 14 sampai 16. Gitu. Kak. Jadi kan soalnya kan di tempat aku kan masih dibilang masih tahun berapa ya, lupa aku Kak. Penyebarannya masih belum terlalu ini ya. Oh ya Kak, kemarin lihat juga ini Kak, ada penyanyian di tempatnya teman-teman saya yang di STT yang mana ya? Lupa Kak, Ambasador Kak apa sih? Di mana? Itu apa ya nama sekolah, lupa aku nama tempatnya. Ada apa? Teman-teman di sana? Ada apa dengan itu? Enggak. Soalnya kan kemarin sering dengar Bro Lia ini menjelaskan ya. Masih ada yang menjangkal kayak gitu Kak. Jadi dengar penjelasan ini masih membuat pencerahan gitu Kak. Makasih ya. Oke ya. Semangat ya. Sorry ini bahasanya kurang bagus. Nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Lagi grogi soalnya ngomong di 1.000 orang ini nonton nih Kak. Ya nggak apa-apa. Oke, thank you, makasih ya. Ya semangat ya. Ya gugup Bu. Ya semangat Kak. Ya memang semua orang punya kendala masing-masing teman-teman. Ya nggak apa-apa lah. Silakan Kevin. Halo Kak Elia, malam. Kayaknya kau udah pernah naik ke sini ya? Udah pernah Kak kemarin. Mau tanya apa? Ingat pula Kakak. Kak, saya mau nanya nih Kak. Saya kan kadang sering nonton ya, ikut kayak saat teduh bersama gitu ya, yang dari Pastor Philip ya. Nah, saya itu mau nanya Kak, kayak ada kayak sering kan pastor itu kan ngomong kayak suara Tuhan gitu kan. Nah terus juga saya sering juga sih ngalamin di dalam hati saya kayak ada suara gitu ya. Apalagi kalau kita lagi kayak bingung, lemah gitu, kayak ada suara berbisik dalam hati itu. Jadi yang mau saya tanyain intinya tuh suara Tuhan tuh kayak gimana ya Kak? Maksudnya tuh gimana ya? Boleh dijelasin nggak? Makasih Kak. Suara Tuhan itu adalah suara yang menuntun kita kepada kekudusan. Misalnya saya, orang yang pernah hidup di dalam dosa, ya. Kemudian ada suara yang kamu harus keluar dari dosa itu dari Tuhan. Tapi kalau ada suara bilang nikmati lagi dosamu itu dari setan. Ya. Jadi cara membedakan suara Tuhan itu gampang. Suara Tuhan pasti menuntun kepada kekudusan, menuntun kepada cinta kepada Kristus. Itu suara Tuhan. Tapi kan ada juga berkata, suara Tuhan berkata begini, saya harus melakukan ini, saya harus menjual ini, bla 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 bla. Saya tidak mengatakan itu benar. Tapi Tuhan yang akan menghakimi mereka.
yang akan mengadili mereka nantinya. Ya, karena saya sendiri tidak pernah mengatakan Tuhan berbicara kepada saya, suara Tuhan saya dengar. Saya tidak pernah ngomong begitu di hadapan siapapun. Ya, jadi saya tidak tahu ya, apakah yang saya alami ketika dialami orang lain akan menyebut itu sebagai suara Tuhan. Saya tidak tahu, tapi saya tidak menghakimi itu. Tapi yang terpenting dari kesemuanya itu adalah buahnya. Kalau buahnya menuntun kita kepada kekudusan, kepada Kristus sendiri, kepada cinta kepada Dia, itu benar. Mau si pilih Matofa, mau siapapun itu pendetanya, kalau dia menuntun kepada hal yang tidak sesuai dengan kitab suci, maka itu bukan suara Tuhan, dan hamba Tuhan yang berkata itu hamba Tuhan yang salah. Tapi kalau dia berdasarkan kitab suci dan itu benar menurut kitab suci, maka berbahagialah dia, karena Tuhan berperkara dengan dia. Gitu ya. Jadi jangan lihat hamba Tuhannya, tapi lihat ajarannya. Kualitas hamba Tuhan dilihat dari ajarannya. Apakah ajarannya sesuai dengan kitab suci atau tidak? Kalau melenceng dari kitab suci, tinggalkan. Tapi kalau benar menurut kitab suci, ikutilah dia. Ikuti arahannya dan apa segala macam. Jadi bukan karena kamu bilang si Pastor Philip Mantova yang ngomong, atau pastor siapapun pastor itu, tapi kalau dia sudah bertentangan dengan scripture yang kita pegang, tinggalkan. Bahkan saya pun, kalau saya mengajarkan hal yang bertentangan dengan kitab suci, hal yang bertentangan dengan iman Kristen yang berpengaruh kepada keselamatanmu, jangan dengarkan saya. Kalau saya mengajarkan sesuatu yang sesat, yang membuat kamu akan binasa, atau memperkenalkan kamu kepada Yesus yang lain, jangan dengarkan saya. Tinggalkan. Demikian juga kamu memperlakukan yang lain. Jadi kamu yang tahu apa yang baik buat jiwamu. Dan makanya semua orang Kristen itu perlu untuk belajar ini. Alkitab ini perlu untuk dipelajari. Kenapa? Karena dari hal ini kita tahu apa yang benar, apa yang salah. Dari ini, Alkitab ini. Gitu ya. Jadi suara Tuhan di sana, bagaimana kamu mengenali itu suara Tuhan yang benar atau tidak? Dalam Matius 7, Tuhan Yesus berkata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Tuh ya. Oke. Kak, mau nanya lagi. Misal contoh nih Kak. Boleh nggak Kak istri saya ngomong Kak? Oh ya, silakan. Mau tanya apa? Ngomong apa? Shalom Kak. Ya, shalom. Ada yang mau saya tanya ini Kak, ini saya mau nanya pandangan Kakak. Jadi gini, kalau misalnya dalam suatu pernikahan, pastinya seorang istri ketika kita sudah ikut Tuhan, kita pasti ingin kalau misalnya pasangan kita itu rajin baca Alkitab atau apapun itu, pandai menuntun kita dalam doa dan sebagainya. Cuman yang dipermasalahan ketika kita mempunyai pasangan nih yang dari setahun yang lalu dia beda agama. Sorry to say, Kevin itu dulu kan Buddha. Nah, dalam setahun menikah dia bilang dia masuk ke Kristen, dia percaya sama Tuhan, tapi dia bilang dia mengalami Tuhan karena memang saya itu kan GBI. Kita itu karismatik dan kita itu ada RR New Life pelepasan. Nah, mungkin di situ dia mengalami Tuhan. Ketika dia mengalami Tuhan, dia sangat rajin dalam membaca Alkitab kayak maraton. Jadi dari Juli dia baptis, 30 Juli saya ingat dia baptis. Desember itu mungkin udah selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, itu. Sedangkan setahu pemahaman saya dalam kita kerohanian kita itu ada namanya kayak bayi rohani, kita ada balita rohani, anak-anak rohani. Dia memang lagi di fase on fire. Tapi kan mungkin kita sebagai istri punya kekhawatiran, benar nggak sih dia baca Alkitab itu masuk nggak sih dalam hatinya gitu kan? Nah, kadang dari apa yang dia baca itu tuh jadi konsumsi dia, seperti yang tadi dia tanya suara Tuhan. Jadi ketika misalnya ada perkelahian atau apapun itu, dia bakal seperti mendengar, hai anakku, dengarlah ini dalam pikirannya ataupun hatinya. Nah, menurut kakak, hal seperti itu tuh benar terjadi atau enggak dalam hidupnya si Kevin? Kalau selama saya mengenal, maksudnya selama saya mengikut Tuhan, yang saya tangkap itu, suara Tuhan itu akan berbicara atau Tuhan itu akan berbicara kepada kita ya lewat
hikmat yang dia berikan gitu. Kita akan diberi petunjuk lewat itu, bukan yang dengan cara langsung, hai anakku gini 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 gini. Mungkin ada untuk beberapa orang atau sebagian orang, cuman bagi saya itu sesuatu hal yang bisa jadi itu pemikiran dia sendiri atau apapun itu. Nah, kalau menurut Kak Elia, di kasus seperti ini itu bagaimana ya Kak ya? Itu saja, terima kasih. Ya Kevin harus secara jujur mengakui apa yang sebenarnya dia alami. Dia harus secara jujur mengakui itu. Kalau memang dia mendengarkan suara yang audible, apapun segala macam, itu tidak terlalu penting. Yang terpenting konten dari suara itu apa. Apakah sesuai dengan ini atau tidak? Nah, bagaimana cara kamu itu sesuai dengan ini atau tidak? Pelajarilah ini. Kamu nggak bisa mempelajari kitab ini, Kevin, hanya dengan membacanya. Nggak bisa. Kamu harus pelajari semuanya ini. Konteksnya, budayanya, sejarahnya, histori, dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu baca-baca begitu, saya tahu kamu sedang dalam kasih mula-mula, itu luar biasa, itu bagus sekali. Dan pertahankan apimu itu bagus. Tetapi jangan saking semangatnya kamu, ya, kamu membabat habis. Cara kamu membaca raja-raja itu kamu samakan dengan membaca Lukas. Tidak boleh. Harus dengan hikmat. Minta hikmat dari Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat dengan cara apa? Kamu mencarinya. Kamu belajar dari gereja. Kalau ada pendalaman Alkitab di gereja, kamu ikuti di gerejamu. Ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya apa? Itu pentingnya pengajaran itu. Jadi kamu memahaminya, oh sesuai nih dengan porsinya. Ya kan? Ketika Tuhan misalnya berkata di kitab Matius ya, Tuhan berkata, apa yang kamu ikat akan terikat di surga, apa yang kamu lepas akan terlepaskan di surga. Lalu kamu berpikir, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sana, apa yang kamu lepas akan kamu lepaskan. Kamu melepas ayam di surga terlepas. Kamu mengandangi kambing, di surga juga kambing terkandangi. Nah, kamu harus mengerti apa makna dari semuanya itu dengan cara apa? Studi Bible namanya. Ya? Oke Kak, Iya. terima kasih Kak. Makasih banyak Itu Kak. bagus. Itu semangatnya bagus. Pertahankan. Tidak boleh redup. Kasih yang mula-mula kalau redup. Itu nanti seperti jemaat di kitab Wahyu. Ya? Jadi kamu harus tetap pertahankan itu. Jangan membara sekali pada akhirnya bosan. Lalu ndak cari Tuhan lagi. Itu ndak boleh. Yang penting konsisten, semakin lama semakin bertumbuh. Mempertahankan itu yang lebih sulit. Karena banyaknya hal-hal di dunia ini itu bisa mempengaruhi imanmu. Tapi kalau imanmu sudah duduk dengan benar, karena kamu merenungkan apa yang Tuhan lakukan, apa yang Kristus lakukan. Nanti saya akan menulis buku. Saya sudah di bab 4. Saya menulis buku 10 bab tentang Kristus itu sendiri. Pengorbanannya, apa yang dia lakukan, makna kebangkitan, makna penyalipan dan lain sebagainya, sampai kepada gereja. Nanti saya akan kirim ke kamu. Kalau kamu berkenan menerimanya, saya akan kasih. Pengen banget tuh pasti Kak. Ya, saya belum cetak, saya masih tulis, saya belum selesai editing dan lain sebagainya. Ya, nanti saya, ini kamu siapa ya, Kevin? Nanti saya kirim satu buat kamu, satu buat istrimu. Nanti kalian bisa belajar bareng. Bukunya tidak tebal, bukunya tipis. Saya nggak mau buat tebal-tebal, karena orang lihat buku tebal itu pasti udah muak. Saya mau kasih yang tipis, kecil, karena saya hanya buat 10 bab. Mulai dari penebusan, mulai dari karya Kristus, mulai dari apa yang Kristus lakukan. Itu nanti saya buat di sana. Oke? Itu ya Kevin ya. Oke, makasih banyak Kak. Doakan saya terus ya Kak supaya iman saya makin dikuatkan. Ya, semangat ya, selalu ya. Ya.